kasih Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya saudaraku di tempat ini boleh diberkati oleh Tuhan ya, lewat pujian kita. Mari pujikan yaitu Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan hatiku. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan hatiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur bagi Yang Ahli, bagi salibnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah berkatnya bersamaku. Besar setiamu di panjang hidupku. Cuma duduk sambil sendiri. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan hatiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur bagi Yang Ahli, bagi salibnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah berkatnya bersamaku. Besar setiamu di panjang hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Bapa Engkau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur atas pemberian-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas Tuhan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya.
haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Terpuji namanya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Doa ini buat ibadah hari pagi ini kami pasrahkan Oma, waktu kami persilakan. Kalau pagi ini kamu boleh datang kepada memuji menyembah Engkau, kami tahu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan firman-Mu ketika orang berkumpul di dalam nama Yesus. Engkau ada di tengah-tengahnya. Biar kami sungguh hormati kehadiran-Mu yang hadirat kami. Mengirimkan jamaah dan lawatan Allah di dalam kepada kami pagi ini. Biar Engkau juga menolong anak-anak yang belum hadir pada saat ini. Mari sedang perjalanan untuk mereka masing-masing. Mari harapan itu supaya menolong mereka akan tepat pada waktu. Untuk kami sungguh memiliki kerinduan untuk memuji menyembah Engkau, untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Daripada kami sungguh menjadi satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami tidak sama seperti ketika kami datang. Tapi kami terus Tuhan berangkat dan kasih dan kembali dari saya tidak hadir dan kami hidup Engkau sendiri yang akan berkati kami. Satu bisa akan bermata-mata Tuhan sehingga Tuhan kami mengajar pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan kami dalam nama yang kuasa. Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, yaitu semua yang kita hormati pagi ini, semua jangan pandang saya, pandang Tuhan itu. Amin. Haleluya. Mari dipujikan, yaitu kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Salam kasih. Selalu mari menjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Dalam kasih selalu masih terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujilah, glory, haleluya. Puji namanya. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Dalam kasih sesatu masih terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu. Kita bertemu
yaitu hati yang gembira. Hati yang gembira adalah seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang pada berikan dulu. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah baru seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang ada berikan dulu. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang pada berikan dulu. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saya percaya kalau kita semua hatinya gembira pasti Tuhan senang. Yaitu seperti obat yang saking dari rumah sakit saudara, yaitu semua mari, semua semangat pasti Tuhan senang. Amin. Mari mendengarkan yaitu anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, Kita sukacita saudara, yaitu anak-anak berani memuji nama Tuhan. Yaitu saya percaya anak-anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Yaitu mari pujikan yaitu Allah kita, Allah yang heranlah. Allah kita dan besar, kita semua berganti dengan minta. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang kita semua berganti dengan minta. Allah yang heran
Allah yang heranlah, Allah kita heran. Terima kasih. Itu sebentar lagi akan disiram oleh firman Tuhan, yaitu saya percaya tambah hari tambah setia kedatangan Oma, pasti iman kita masing-masing tambah setia. Amin. Haleluya. Kami undang bangkit berdiri. Mari pujikan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, 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 mujizat itu nyata. Doa dan firman Tuhan kami pasrahkan Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa buat semua berkat dan anugerah yang kami boleh rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan hari ini kami juga mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah, urapilah kami semua yang ada di sini. Biarlah Kau pakai mulut lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Dan biarlah firman ini Tuhan terangi hati kami sehingga kami boleh mengerti firman yang kami dengar dan bagaimana cara kami melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Wah, luar biasa. Kelihatan semuanya nih semangat. Ceria semua, bahagia ya. Puji Tuhan. Gak ada yang sedih nih ya. Semua berbahagia, bersuka cita.
menghadap Tuhan dengan sukacita. Karena semua telah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul, apakah aku domba Kristus? Nah, kalau dulu kita udah belajar kita sebagai domba, kita juga sudah belajar siapa gembala kita. Siapa gembala kita, Bapak Ibu? Tuhan Yesus harus jadi gembala kita, gembala agung. Sekarang kita mau belajar lagi, apakah aku domba Kristus? Jadi kita seperti merenungkan, mempelajari, benar enggak ya, saya ini domba Kristus apa enggak ya? Nah, mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Kitab Yohanes Perjanjian Baru pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Oke, saya bacakan buat kita semua. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa di surga adalah satu. Yang pertama, domba Kristus mendengar suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi sebagai gembala kita ya. Jadi kalau kita domba Kristus, maka kita mendengar suara Tuhan Yesus sebagai gembala agung. Itu yang pertama. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sepanjang kehidupan kita setelah kita belajar tentang kita sebagai domba dan Yesus sebagai gembala, bagaimana? Apakah kita sudah mendengar suara Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Amin? Sudah? Apa belum? Apakah kita mendengar suaranya? Dimana kalau kita berbuat salah, kita merasa ada teguran di dalam hati kita. Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, itu berbicara di dalam hati kita sangat kuat. Apakah suara itu masih sangat kuat? Atau waktu kita berbuat salah, kayaknya nggak ada yang menegur, kayaknya enak-enak aja buat salah. Berbuat dosa kayaknya nikmat-nikmat aja, kayaknya nggak ada teguran di dalam hati. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada, masih dengar teguran itu? Puji Tuhan, masih dengar. Kalau seandainya sudah tidak mendengar lagi ada teguran di dalam hati, kayaknya kita buat dosa nikmat enak aja, nggak ada rasa bersalah di dalam hati. Berarti hati-hati, jangan-jangan kita udah nggak dengar lagi suara gembala kita, yaitu suara Yesus. Jangan-jangan kita bukan lagi domba Kristus, terhilang, tersesat. Jadi buru-buru kembali kepada Tuhan. Kita harus senantiasa bisa dengar tegurannya di saat kita berbuat salah. Kemudian di saat kita ada masalah, apakah kita masih mendengar jawaban dari Tuhan, solusi dari Tuhan? Apakah waktu kita berdoa kepada Tuhan minta tolong, apakah kita masih mendengar arahannya, tuntunannya? Masih Bapak Ibu? Ya? Masih? Atau mungkin waktu ada masalah kayaknya jalan buntu, gak ada jalan keluar. Kita menjadi stres. Kalau kita menjadi stres, tidak ada jalan keluar, waktu ada masalah kita pusing, benar-benar
benar-benar nggak tahu mau ngapain, buntu, berarti kita sudah tidak mendengar suara gembala kita. Tuhan Yesus berbicara kepada kita, Bapak Ibu. Saat kita ada masalah, saat kita datang kepadanya, pasti ada solusi yang Tuhan berikan, pasti ada jawaban. Entah Tuhan mungkin berkata sesuatu yang menegur kita, karena masalah bisa terjadi, bisa juga karena kesalahan kita, bisa juga karena kesalahan orang lain, bisa juga memang masalah itu harus terjadi pada kita. Tapi selalu ada jalan keluar, dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan memberitahukan kita. Kemudian, apakah Roh Kudus itu masih menuntun kita? Apakah Yesus sebagai Gembala Agung yang telah mencurahkan Roh-Nya kepada kita masih menuntun kita dan kita masih mendengar arahannya? Lakukan ini. Apakah masih ada begitu? Masih? Wah, puji Tuhan. Mungkin di dalam kita berdagang, Yesus berkata di dalam hati kita, dagang ke sebelah sana, di sana lebih banyak yang akan beli. Seperti para murid, waktu mereka satu hari tidak dapat mendapatkan ikan, mereka udah menjala, tidak mendapatkan apa-apa. Lalu waktu mereka mendengar Yesus berkata, arahkan jalamu ke sebelah kanan, kemudian mereka dapat ikan banyak sekali, sampai jalannya itu mau robek saking banyaknya. Apakah kita masih mendengar tuntunan Tuhan? Baik di dalam pekerjaan, baik waktu kita sebagai ibu rumah tangga, apakah kita masih mendengar arahannya yang membawa kita kepada kemenangan? Masih? Wow, puji Tuhan, luar biasa. Kalau sudah tidak mendengar, kita akan capek sendiri, Bapak Ibu. Dalam usaha yang kita lakukan, kita capek sendiri. Susah rasanya, karena kita hanya berdasarkan tuntunan hati kita semata, tuntunan pikiran kita semata. Tapi kalau berdasarkan tuntunan Roh Kudus, tuntunan Gembala kita, lihatlah keajaiban demi keajaiban. Lihatlah bagaimana Tuhan buat berhasil pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga. Tuhan buat berhasil kita boleh mendidik anak-anak, dan juga bagaimana kita mengelola rumah tangga. Karena ibu rumah tangga nih berat nih tugasnya nih. Amin. Sudah harus mendidik anak, menyiapkan makanan, merawat suami pulang kerja, semua harus dikerjakan. Jadi tumpuan. Tapi itulah, perempuan memang sebagai penolong. Tapi kalau kita sebagai ibu rumah tangga masih mendengar suara Tuhan, akan sangat mudah kita melakukan tugas-tugas kita, meskipun itu berat. Amin. Amin. Yang bapak-bapak yang cari kerja, tetap dengar arahan Tuhan, supaya dalam pekerjaan kita nggak terlalu sangat susah, tapi kita boleh dibawa kepada kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, apapun pekerjaan kita. Kalau seandainya Bapak Ibu kita sudah tidak lagi mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kayaknya yang saya dengar cuma pikiran saya sendiri, saya pusing, berpikir sendiri, saya bingung bagaimana ini, saya capek sendiri berpikir. Kalau kita sudah nggak mendengar suara Tuhan, kita hanya dengan pikiran kita sendiri, maka berarti kita harus datang lagi sama Tuhan. Bagaimana caranya? Tidak lain adalah seperti yang sekolah minggu nyanyikan tadi, baca firman Tuhan, doa tiap hari. Sesederhana itu Bapak Ibu. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Sederhana tapi sulit dilakukan. Tapi bersama Roh Kudus akan mudah. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, dekat sama Tuhan, supaya dipertajam lagi pendengaran kita akan suara Tuhan. Hati kita yang kotor dibersihkan, yang menghalangi kita untuk mendengar firman Tuhan dibersihkan setiap hari. Baca firman-Nya, doa tiap hari. Amin.
Oh, luar biasa. Kemudian yang kedua, Yesus mengenal domba-dombanya. Kalau kita adalah domba Kristus, pasti Yesus mengenal kita. Tetapi bahaya sekali kalau Tuhan tidak mengenal kita. Berarti kita bukan domba Kristus. Kenapa? Karena nanti di saat kita menghadap Tuhan akan dibuka buku kehidupan. Apakah nama kita tercatat di sana? Kalau tidak ada nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, berarti Yesus tidak mengenal kita. Berarti masuk kemana Bapak Ibu? Ke neraka untuk menerima kebinasaan, kematian yang kedua, di mana kita di neraka dibakar selama waktu yang Tuhan tentukan sesuai dengan dosa yang kita perbuat seberat apa. Kita akan dibakar di sana. Tetapi akan ada waktunya, maka kita akan mengalami kebinasaan selama-lamanya, habis selama-lamanya di api neraka. Itulah kematian yang kedua. Kematian pertama kematian jasmani kita. Kematian kedua adalah di neraka. Tapi bagi kita, kalau nama kita tercatat, maka hidup kekal selamanya di dalam kerajaan surga. Tidak ada lagi kematian kedua, tidak ada lagi kebinasaan. Amin. Kemudian dikatakan juga di dalam Lukas pasal 13 ayat 27, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah engkau yang membuat kejahatan. Ini loh, orang-orang sudah datang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah menyembah memuji engkau, aku rajin datang ke gereja. Tapi jawab Tuhan Yesus apa? Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah engkau, hai membuat kejahatan. Jadi sebagai domba Kristus kita harus dikenal Allah, dikenal Yesus. Makanya kembali lagi, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, mulai dengar lagi suara Tuhan. Tidak akan membuat Bapak Ibu bingung. Amin. Tidak akan membuat Bapak Ibu bingung. Aku ini dikenal Tuhan, akan kayak aku gimana ya? Cukup Bapak Ibu baca firman-Nya, renungkan, doa, datang sama Tuhan sungguh-sungguh, mulai dengar suaranya. Kalau masih mendengar suaranya, berarti Bapak Ibu masih dikenal Tuhan sebagai dombanya. Karena kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan, amin. Nanti begitu kita dipanggil Tuhan, domba-domba dan kambing-kambing nanti dipisahkan. Saya sudah pernah kasih pelajaran ini kan, kasih khotbah ini, domba-domba dan kambing akan dipisahkan. Kita masuk golongan mana nih, domba apa kambing? Seperti itu. Biarlah kita semua adalah domba Kristus. Kemudian yang ketiga, domba Kristus pasti selalu mengikuti Yesus sebagai gembala. Mengikuti kemana gembala pergi, domba-dombanya ikut. Yang pernah piara mungkin bebek, Pak Is ya, kan senang tuh kalau bebeknya nurut, disuruh kemana nurut, kemana nurut. Sama, Tuhan juga senang kalau kita nurut, kemana Tuhan pergi kita ikut, kemana Tuhan mau bawa kita ikut. Amin. Masihkah kita mau diarahkan sama Tuhan? Amin. Masih mau dituntun sama Tuhan? Wah, puji Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kita mau diarahkan, dituntun menjadi lebih baik lagi, seturut dengan rencana Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan itu punya rencana buat kita. Hendaklah rencana Tuhan itu tercapai dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus ikut tuntunannya, arahannya, supaya rencana Tuhan itu jadi atas kita. Karena rencana Tuhan pada kita semua adalah baik. Gak ada rencana Tuhan yang buruk terhadap kita. Tapi seringkali rencana Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita karena kita
suka memberontak, membelok. Gak mau, aku mau ke kanan. Kata Tuhan, lurus, gak mau, aku mau ke kanan. Aku mau ke kiri, gak mau. Akhirnya rencananya bisa jadi gagal, bisa juga rencananya menjadi lama untuk dipenuhi, untuk terjadi. Percaya Bapak Ibu, Tuhan punya rencana bagi setiap umat manusia, pribadi lepas pribadi. Jadi makanya sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan sebagai gembala kita. Dengar arahannya, tahu tuntunannya, supaya rencananya itu jadi pada kita. Amin. Kemudian, kalau kita menjadi domba Kristus, ada upah yang akan kita miliki, yaitu hidup kekal, tidak binasa, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Hidup kekal abadi di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Ini kebenaran yang luar biasa, yang kalau kita terima, kalau kita sudah mengetahuinya, seharusnya membuat kita bersukacita senantiasa. Amin. Karena kita tahu ternyata kematian kita hanya kematian jasmani, tapi roh kita bangkit, dan jasmani kita pun pada hari kebangkitan nanti akan dibangkitkan kembali menjadi tubuh kemuliaan. Daging kita yang sudah hancur, tubuh kita, tulang-tulang yang sudah hancur dibangkitkan kembali pada hari kebangkitan, semua menyatu dengan roh kita dan menjadi tubuh kemuliaan. Kalau kita tahu ini, harusnya kita sangat bersyukur mengetahui rahasia ini. Banyak orang, kalau kita nonton film-film sejarah, raja-raja, mereka yang punya uang, mereka ingin hidup abadi, menghalalkan segala cara, bahkan pergi ke bertapa, atau mungkin pergi ke puasa gelap supaya hidup lebih lama, supaya abadi. Tapi kita yang sudah tahu kebenaran ini, kita bersyukur bahwa ternyata kita abadi selama-lamanya. Mati daging, bangkit rohnya, lalu pada hari kebangkitan badannya itu kembali bangkit menjadi tubuh kemuliaan, selama-lamanya tidak mengalami binasa. Itu adalah upah mengikut Yesus. Yesus gembala yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dia tidak akan membawa kita tersesat, Bapak Ibu. Kalau manusia bisa bawa ibu tersesat. Bisa bawa ibu tersesat. Tapi Yesus tidak akan bawa ibu tersesat. Makanya jadikan Yesus sebagai gembala, Bapak Ibu. Kemudian apakah ada jaminan menjadi domba Kristus? Selama ikut Tuhan, apakah ada jaminannya? Tadi kita sudah baca, tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari Yesus, dari Bapa. Tidak ada yang dapat merebut kita, itu jaminannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bertekad hati, aku mau jadi domba Kristus, aku mau sungguh-sungguh ikut gembala agung, ada jaminan. Tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari Yesus. Ini jaminan Bapak Ibu. Makanya kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh dikenal Tuhan, sungguh-sungguh jadi dombanya yang manut sama Tuhan, itu kita diserang kuasa gelap, mungkin santet, entah apapun, tidak mempan Bapak Ibu. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari Dia. Ini jaminan dari Tuhan. Bukan jaminan abal-abal. Amin. Jaminan dari Tuhan. Karena Tuhan kita yang tidak pernah berdusta. Dia sudah berjanji, pasti ya. Pegang itu dengan iman kita itu Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, biarlah menguatkan kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Oh Allah yang telah mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami boleh melihat diri kami. Apakah kami sungguh-sungguh adalah domba Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh domba yang mau taat, yang mau diarahkan Tuhan? Tuhan, tolonglah kami ya Bapa.
Roh-Mu yang kudus yang berdiam di dalam hati kami, terus mengajari kami, terus menuntun kami Tuhan, sehingga kami menjadi domba-domba yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Kau akan membawa kami kepada rumput yang hijau, kepada kehidupan yang kekal, yang abadi selamanya di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saya serahkan kepada yang baca pengumuman. Parta Jemaat 3A Stipulasi Ngawajani, Minggu 13 Februari 2022. Kegiatan ibadah rumah tangga, Jumat tanggal 18 Februari 2022 di tempat Bapak Suparman. Kegiatan ibadah raya, Minggu 20 Februari 2022. Pelayanan yang bertugas, Ibu Wilujeng.